Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Hairunisa Nugroho dengan NIM G 0025 dari kelompok SGD A5. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari sistem kardiorespirasi. Jadi untuk skenario yang pertama, saat kegiatan bermain, Rusdi, seorang anak laki-laki usia 4 tahun, tiba-tiba berhenti berlari karena sesak nafas. Dengan bibir dan ujung jari tampak kebiruan, Rusdi kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisinya membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi, anak sering mengalami kebiruan, terutama saat menangis atau lelah, dan pernah didiagnosis dengan tetralogy overload. Yang pertama, kita akan membahas tentang sirkulasi fetal terlebih dahulu. Jadi, darah yang kayak oksigen itu akan dibawa oleh vena umbilicalis dari plasenta, kemudian masuk ke ductus venosus, menuju ke vena porta hepatica, dan akan masuk ke atrium dexter. Sepertiga dari darahnya itu akan dialirkan ke ventriculus cordis dexter, dan sisanya itu mayoritas akan melalui foramen ovale dan langsung dibawa ke atrium sinister. Kemudian akan diteruskan menuju ke ventriculus cordis sinister dan akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Darah yang sudah diedarkan akan kembali lagi menuju jantung melalui atrium vena cava superior et inferior, kemudian menuju ke atrium dexter, kemudian dibawa ke ventriculus cordis dexter, dan sebelum masuk ke truncus pulmonalis, dia akan darah yang kaya akan karbon dioksida ini akan melalui ductus arteriosus dan langsung masuk ke aorta descendens, kemudian akan dialirkan ke arteri iliaca communis menuju ke arteri umbilicalis dan akan masuk kembali ke plasenta. Nah, saat dilahirkan, terkadang itu struktur yang hanya ada pada fetus seperti foramen ovale dan ductus arteriosus itu mengalami kegagalan penutupan sehingga menjadi kelainan pada individu yang sudah lahir, menyebabkan kelainan. Nah, kegagalan penutupan tersebut itu disebut dengan paten foramen ovale dan paten ductus arteriosus. Nah, untuk yang paten foramen ovale, jadi di sini foramen ovalenya yang menghubungkan antara dua ventrikel kanan dan kiri, dua atrium dexter et sinister itu gagal menutup sehingga kalau pada individu yang sudah lahir, darah yang deoksigenasi itu langsung masuk ke atrium sinister dan akan diedarkan ke seluruh tubuh. Selain itu, kalau misalnya ada kegagalan penutupan di ductus arteriosus, itu menyebabkan em, darah yang yang seharusnya difiltrasi terlebih dahulu di paru-paru itu langsung masuk ke aorta, sehingga yang diedarkan ke seluruh tubuh itu darah yang kaya akan karbon dioksida. Akibatnya biasanya muncul gejala seperti migrain, dan untuk penanganannya perlu adanya pemasangan kateter jantung dan operasi bypass jantung. Selanjutnya, mengenai vaskularisasi dari core. Jadi, vaskularisasi core ini dilewati oleh cabang dari aorta ascendens, di antaranya ada arteri coronaria dextra dan arteri coronaria yang sinistra. Arteri coronaria dextra sendiri itu akan bercabang menjadi tiga struktur. Yang pertama ada ramus nodus sinoatrial, kemudian ada ramus marginalis dextra, dan ke belakang ada ramus interventricularis posterior. Untuk yang sinistra itu akan bercabang menjadi dua struktur. Yang pertama ke anterior itu ada ramus interventricularis anterior yang kemudian akan bercabang menjadi rami lateralis, dan ke belakang melalui ramus circumflexa dan kemudian akan bercabang menjadi ramus marginalis sinistra. Untuk venanya sendiri itu mayoritas itu akan bermuara di sinus coronarius. Di antaranya ada vena cardiaca magna, vena cardiaca parva, vena cardiaca media, vena cardiaca posterior, vena oblik atria sinistra, vena posterior ventriculis sinistra. Itu nanti akan bermuara ke sinus coronarius, lalu menuju ke ostium sinus coronarius. Sedangkan khusus untuk
vena cordis minime itu akan langsung masuk ke atrium dexter melalui foramina venarum minimarum. Lalu kita lanjut ke skenario yang kedua, saat musim hujan, Badi mengeluhkan hidung tersumbat dan berlangsung beberapa hari, disertai nyeri pada daerah pipi yang memberat saat menunduk. Ia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan. Pada pemeriksaan, dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus maxillaris yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus nasi medius. Selanjutnya kita akan bahas terlebih dahulu mengenai sinus paranasalis. Jadi sinus paranasalis itu adalah rongga di kraniofacial yang utamanya itu biasanya berisi udara. Kemudian rongga-rongga ini tuh nanti akan berhubungan dengan kavum nasi melalui ostium. Nah, untuk sinus paranasalis sendiri itu ada 4. Yang pertama di dahi ada sinus frontalis, kemudian ada sinus ethmoidalis di sini, eh, gambar lainnya tuh di sini. Kemudian ada sinus sphenoidalis dan sinus maxillaris. Nah, fungsi dari sinus paranasalis ini sendiri itu diantaranya adalah untuk mengurangi berat relatif dari tengkorak, kemudian sebagai penyangga trauma wajah, meningkatkan resonansi suara, untuk pertahanan tubuh juga, kemudian melindungi struktur sensitif dari fluktuasi suhu yang ada di hidung, serta untuk menghangatkan dan melembabkan udara inspirasi. Selanjutnya kita akan bahas meatus nasi sekaligus sinus paranasalis yang bermuara di situ. Jadi di rongga hidung itu ada 3 meatus nasi dan 1 resesus. Yang paling superior terlebih dahulu itu ada resesus sphenoethmoidalis, di mana ini akan menjadi muara dari sinus sphenoidalis. Kemudian di bawahnya akan ada meatus nasi yang superior yang akan menjadi muara dari selula ethmoidalis yang posterior atau sinus ethmoidalis yang posterior. Selanjutnya di bawahnya lagi itu ada meatus nasi yang media, itu ada beberapa struktur. Yang pertama ada bulla ethmoidal. Ini tuh nanti akan menjadi muara dari selula ethmoidale yang media. Kemudian nanti di bawahnya ada struktur saluran melengkung. Ini disebut hiatus semilunaris yang akan menjadi muara dari sinus maxillaris. Kemudian di ujung anteriornya dari hiatus semilunaris ini ada infundibulum ethmoidal yang akan menjadi muara dari sinus frontalis dan selula ethmoidale yang anterior. Yang dia itu setelah melewati ductus frontonasalis. Selanjutnya, struktur terakhir ada prosesus uncinati yang merupakan batas bawah dari si hiatus semilunaris ini. Kemudian, meatus nasi yang terakhir itu adalah meatus nasi inferior, yaitu merupakan muara dari ductus nasolacrimalis, yang mana em, ini tuh saat saat kita menangis itu menyebabkan air mata itu akan dialirkan menuju rongga hidung dari sakus eh, conjunctivalis oculi. Nah, awal dari ductus nasolacrimalis sendiri itu adalah ductus lacrimalis yang ada di dinding anteromedial dari orbita. Nah, menyebabkan akhirnya nanti saat kita menangis itu kadang juga akan keluar cairan dari hidung kita. Selanjutnya, mengapa sinus maxillaris sering mengalami inflamasi? Ada beberapa sebab. Yang pertama, letak ostium atau saluran drainasenya itu tidak ideal, di mana ostium dari sinus maxillaris itu berada di bagian atas dinding medial, sehingga drainasenya itu akan melawan gravitasi. Karena melawan gravitasi, jadi lebih susah gitu kan. Sehingga sekretnya itu akan mudah tertahan dan mudah terjadi infeksi. Yang kedua, drainasenya mudah terganggu. Karena drainase dari sinus maxillaris itu tidak langsung ke rongga hidung, tetapi lewat jalur sempit, yaitu si infundibulum ethmoidal tadi. Nah, hal itu menyebabkan jika ada inflamasi sedikit saja, maka aliran mukusnya itu akan terhambat karena si saluran sempitnya itu akan membesarkan dan bisa menghambat drainasenya. Sehingga terjadi statis dan infeksi. Kemudian yang ketiga, letaknya itu dekat dengan gigi rahang atas atau odontogeni.
akar gigi posterior atas itu sangat dekat dengan sinus maxillaris ini, sehingga nanti kalau misalnya ada infeksi pada gigi itu bisa menyebar langsung ke sinus maxillaris melalui pembuluh darah maupun limfe. Dan yang terakhir sering terpapar infeksi dari saluran nafas dan alergi. Karena ISPA dan rinitis alergi itu menyebab bisa menyebabkan pembengkakan mukosa dan menyebabkan sumbatan ostium. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.